sosok putih, sosok pakaian yang berjubah putih dengan rambut yang terurai. Dia nengok ke arah Pak Muji. Saat wajah menengok dan menatap Pak Muji, betapa kagetnya Pak Muji. Wajah itu adalah wajah istrinya sendiri. Cek 1 2 3 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang penglaris yang dilakukan oleh salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Muji. Nah, kisah yang diceritakan Pak Muji ini tentang bagaimana kondisi istrinya setelah dia ini menggunakan penglaris. Dalam cerita Pak Muji, dia awalnya itu tidak tahu menahu kalau yang namanya penglaris ini ada dampak ataupun pantangan yang bisa berakibat fatal. Nah, ini yang diceritakan Pak Muji. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke dalam cerita Lambe Ireng. Sebut saja namanya Pak Muji dan istrinya Bu Sumi, seorang pedagang yang bergelut di dunia usaha, dan dia ini bekerja di salah satu pasar yang punya toko yang berjualan itu berbagai macam aksesoris pakaian, dari kemeja, celana, dan apapun atau sejenis pakaian jadi. Nah, di dalam cerita Pak Muji ini, yang namanya satu usaha atau persaingan dagang itu pasti ada. Dan itu pun dialami oleh Pak Muji sampai akhirnya Pak Muji ini benar-benar nekat mencari usaha. Sampai Pak Muji ini akhirnya benar-benar melakukan niatnya untuk kelancaran usahanya. Nah, Pak Muji ini dapatkan salah satu informasi kalau ada salah satu orang pintar yang dipercaya dan diyakini oleh Pak Muji, orang itu bisa membuat usaha pakaian jadinya itu lancar. Pak Muji bersama istrinya yaitu Bu Sumi, dia datang ke rumah Mbah Dukun. Dia menceritakan bagaimana kondisi pasar atau kondisi usaha di dalam pasarnya yang waktu itu kurang laris dan daya tarik pembeli itu tidak terlalu minati apa yang dia jual. Nah, di situ Pak Muji dan Bu Sumi itu dijelaskan oleh sang dukun yang menjelaskan bagaimana syarat dan ritual yang harus dilalui untuk mendapatkan satu hasil, yaitu usahanya itu lancar dan laris. Ritual itu pun akhirnya dilakukan oleh Pak Muji. Dia harus melakukan ritual itu sampai 3 hari 3 malam di salah satu tempat yang sudah disediakan oleh Mbah Dukun. Nah, Mbah Dukun ini menjelaskan, ketika kamu nanti di dalam ritualnya kamu, satu hal yang harus diingat, kamu jangan ingat siapa Tuhan kamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apapun yang terjadi, misalkan ada suara ataupun penampakan, jangan merasa takut, abaikan dan hiraukan saja, karena semua ritual itu pasti akan mengalami. Dan yang ketiga, setelah kamu menyelesaikan ritual kamu akan saya berikan sebuah jimat hasil dari ritual kamu sendiri. Nah, Bu Sumi yang menunggu suaminya ritual sampai 3 hari 3 malam, dia tidak pulang ke kamu, dia tidak pulang ke rumahnya. Sementara di rumah itu ada 3 anaknya. Yang paling besar itu usianya sudah 17 tahun, yang masih duduk di bangku SMA, yang kedua masih di bangku SMP, dan yang ketiga itu masih SD. Nah, waktu itu Bu Sumi mempercayakan urusan rumah tangganya itu kepada anaknya yang paling besar, dan itu sudah izin selama 3 hari 3 malam akan pergi untuk acara tertentu. Jadi waktu itu Bu Sumi tidak bilang ke anaknya kalau dia itu mau ke dukun. Yang dia jelaskan ke anaknya ada perlu. Nah, setelah 3 hari Bu Sumi menginap di rumah bersama sang dukun, ritual itu pun dilaksanakan. Nah, Pak Muji ini cerita
malam pertama yang dia lalui, benar apa yang dikatakan Mbah Dukun, banyaknya sosok penampakan yang berwujud seperti pocong, kuntilanak, seorang anak kecil, sosok anak kecil yang berlarian mengitari dirinya, dan ada juga sosok yang sangat aneh dengan tubuh seperti hewan, tapi bagian atasnya itu seperti manusia. Itu dilihat oleh Pak Muji, dan suara-suara yang sangat aneh. Suara itu menimbulkan kebisingan di dalam ritualnya Pak Muji. Tapi karena Pak Muji tekad bulatnya, dia kepingin usahanya itu laris, semua syarat dan saran dari Mbah Dukun dilaksanakan oleh Pak Muji. Dan setelah 3 hari itu dilalui oleh Pak Muji diberikan satu jimat. Jimat itu terbungkus kain putih atau semacam mori yang sudah dijahit oleh Mbah Dukun. Dan kata Mbah Dukun, gunakan jimat ini dan jangan lupa sebelum 40 hari kamu harus datang lagi ke sini untuk perewangan yang akan membantu kamu di dalam jimat ini tidak hilang energinya. Itu penjelasan dari Mbah Dukun untuk Pak Muji. Nah, Pak Muji yang sudah mendapatkan jimat itu, dia kembali diminta untuk mengeluarkan mahar yang sudah sesuai perjanjian. Dan mahar itu tidak sedikit, maharnya itu kisaran sekitar 7 jutaan. Itu dikeluarkan dari uang hasil tokonya selama beberapa minggu. Hasil penjualan hasil 7 juta itu dia dapatkan untuk mahar setelah jimat itu diterima oleh Pak Muji. Dan setelah jimat itu didapatkan oleh Pak Muji, dia selalu bawa kemanapun dia ada di pasar itu. Dia selalu teringat bahwa barang itu jangan sampai masuk ke tempat yang kotor seperti WC atau tempat-tempat yang lainnya. Menurut Pak Muji sendiri tempat itu tidak layak. Nah, disitulah Pak Muji mulai merasakan dampaknya. Hari pertama, hari kedua sampai 1 bulan, 7 juta itu tidak sulit bagi Pak Muji untuk didapatkan. Dan itu bukan hanya dari modal. Dan 7 juta yang didapatkan dalam 1 bulan itu tidak cuma 7 juta, tapi berkali-kali lipat. Nah, Pak Muji semakin yakin bahwa lewat perantara jimat ini, usaha jual pakaian jadi di pasarnya itu berkembang pesat. Pak Muji dan istrinya tidak lupa kalau sebelum 40 hari dia harus datang lagi ke Mbah Dukun. Tapi saat datang ke Mbah Dukun, dia itu diminta mahar lagi. Alasan dari Mbah Dukun, ini untuk energi kamu untuk dapatkan lebih banyak, kamu harus mengeluarkan mahar sekitar 10 juta. Itu ritual kedua. Pak Muji sama Bu Sum itu sempat merasa ragu. Mbah, 10 juta lagi, kamu sudah dapatkan lebih, tapi kamu merasa berat untuk 10 juta. Ya kalau kamu tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Kata Mbah Dukun, Pak Muji sama Bu Sumi tidak ada pilihan lain. Beberapa hari setelahnya, dia datang lagi dengan membawa mahar 10 juta. Setelah mahar itu diserahkan, Mbah Dukun bersama Pak Muji masuk ke dalam satu ruangan dan Pak Muji melihat kalau Mbah Dukun itu sedang membaca mantra dan kalimat-kalimat yang mungkin Mbah Muji itu adalah seperti maksud untuk meminta bantuan sosok penunggu di dalam ritual untuk membantu Pak Muji. Nah, setelah ritual itu selesai, Pak Muji pamitan sama Mbah Dukun, tapi Mbah Dukun itu kembali berpesan, kamu harus datang kembali lagi ke sini sebelum 40 hari. Dan Pak Muji kembali mendapatkan hasilnya. Tapi hasil yang dia dapatkan ternyata hanya untuk kebutuhan sang dukun. Jadi kelebihan yang dia dapatkan atau hasil yang dia dapatkan dari jualan pakaian jadi di pasar setiap bulannya tidak kurang dari 10 juta harus diserahkan ke dukun. Itu sekitar 35 hari. Itu sebulan sekali. Dalam ritual yang ketiga, keempat, dan kelima, Pak Muji merasa kalau dirinya sudah tertipu oleh sang dukun yang meminta mahar yang tidak wajar. Pak Muji datang ke dukun yang lain. Datang ke dukun yang lain dengan mahar yang biasa. Tapi apa yang dialami oleh Pak Muji dan Bu Sumi ketika dia beralih ke dukun yang biasa, ke dukun yang dengan mahar yang tidak terlalu banyak, hasilnya sangat berbeda. Itu dalam kurun waktu 7 bulan semenjak Pak
Muji dan Bu Sumi ketergantungan dengan dukun sakti yang setiap bulan itu meminta mahar 10 juta. Nah setelah 7 bulan itu Pak Muji datang ke dukun yang kedua. Hasil dari bulan ke-8 tidak terlalu signifikan sampai bulan 9. Yang kata dukun yang kedua, ini butuh waktu, kamu harus sabar dan kamu harus kuat menghadapi segala ujian. Itu kata dukun kedua. Tapi Pak Muji dan Bu Sumi tidak butuh kesabaran, tidak butuh menunggu. Yang diinginkan Pak Muji dan Bu Sumi sukses, kaya, dan kaya raya. Sampai 2 bulan tidak ada hasil, Pak Muji kembali ke dukun yang pertama. Saat kembali datang ke dukun yang pertama, Pak Muji dan Bu Sumi diminta ritual ulang kembali. Saat ritual itu dilakukan, ada satu perbedaan yang dialami Pak Muji, bahwa ritual yang dulu yang hanya melihat beberapa penampakan, tapi saat ritual yang kedua dia melihat secara nyata kalau ada beberapa sosok penampakan yang salah satunya itu adalah wajah anaknya. Di situ Pak Muji sangat ketakutan, apa maksud dari wajah anakku yang menampak, yang muncul di antara mereka makhluk astral. Dan wujud dari anaknya yang menyerupai wajah anaknya itu dalam keadaan sudah dipocong seperti orang yang sudah meninggal. Ini malam pertama ritualnya Pak Muji, dan malam kedua yang dilalui oleh Pak Muji ketika dia ritual bukan hanya anak pertamanya, tapi sosok penampakan yang aneh, kuntilanak yang dengan ciri khas suara tawanya, suara cekikikannya saat dilihat oleh Pak Muji saat ritual. Sosok putih, sosok pakaian yang berjubah putih dengan rambut yang terurai. Dia nengok ke arah Pak Muji. Saat wajah menengok dan menatap Pak Muji, betapa kagetnya Pak Muji, wajah itu adalah wajah istrinya sendiri. Sampai Pak Muji tidak percaya. Dia tidak sadar kalimat yang terucap dalam dirinya ritual, dalam keadaan dia ritual, dalam keadaan Pak Muji ritual, dia mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan itu adalah pantangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pak Muji. Dan saat kalimat istighfar itu diucapkan oleh Pak Muji, sosok astral yang dilihat Pak Muji yang mengelilingi Pak Muji ritual di malam kedua semua seperti menghilang. Dan setelah Pak Muji mengucapkan istighfar itu, tidak ada apapun di dalam ritual sampai Pak Muji itu selesai ritual di malam ketiga. Dan Mbah Dukun yang memanggil Pak Muji meminta datang ke rumahnya. Dijelaskan oleh Mbah Dukun bahwa ritual kamu telah gagal. Apa maksudnya, Mbah? Saya tidak melakukan kesalahan. Kamu jangan menipu saya, kata Mbah Dukun. Karena apa yang sudah saya jelaskan ke kamu, kamu sudah melanggar pantangannya. Bukankah dulu saya pernah bilang ke kamu, jangan ingat Tuhanmu, tapi kamu melanggarnya dan kamu menggunakan ketika malam kedua. Saya tahu itu karena perewangan yang ada di tempat ritual. Dia datang menemuiku dan menjelaskan, aku tidak akan membantunya dan justru aku akan menjadikan petaka untuk dia. Mendengar petaka dari Mbah Dukun, Pak Muji dan Bu Sumi begitu ketakutan. Maksudnya apa, Mbah? Petaka apa, Mbah? Nanti kamu akan merasakan sendiri karena kamu sudah melanggar pantangan itu. Pak Muji dan Bu Sumi sangat kebingungan. Beberapa kali keduanya menanyakan ke Mbah Dukun, tapi kembali Mbah Dukun tidak menjelaskan apa yang akan terjadi dengan Pak Muji ataupun Bu Sumi. Tidak ada jawaban dari Mbah Dukun. Mereka kembali pulang. Dan setelah jimat yang dulu dia gunakan, yang sempat menjadikan Pak Muji dan Bu Sumi menjadi orang yang sukses, tapi setelah ritual itu gagal, tokonya kembali sepi. Dan bukan hanya sepi, 1 bulan semenjak ritual yang gagal dilakukan oleh Pak Muji, pasar yang ditempati oleh Pak Muji itu mengalami kebakaran. Dan yang anehnya, yang kebakaran hanya milik Pak Muji, yang menghanguskan seluruh isi di dalam toko yang dimiliki oleh Pak Muji dan Bu Sumi. Itu pertama, itu petaka pertama.
Musibah pertama yang dialami Pak Muji, usahanya hancur. Dan saat hancur yang diceritakan oleh Pak Muji, saat 1 hari sebelum kebakaran, barang-barang yang ada di rumah itu ditaruh di dalam toko yang ada di pasar itu. Dan seakan-akan yang disampaikan oleh Pak Muji, apa yang sudah saya dapatkan dari perewangan oleh penglaris pesugihan, dan seolah-olah apa yang diinginkan oleh sosok perewangan dulu menginginkan saya dan istri saya untuk menaruh semuanya di dalam toko yang ada di dalam pasar. Dan setelah malam harinya toko itu terbakar. Pak Muji dan Bu Sumi sempat galau, sempat bingung, sempat depresi karena semua harta asetnya itu hilang dalam 1 malam yang mengalami kebakaran. Semenjak saat itu Bu Sumi yang harus mengelola usaha dari nol lagi, dia harus menjual beberapa aset-asetnya dari tanah untuk kembali membangun toko, untuk mengelola usaha pakaian jadi. Tapi selama beberapa minggu tidak ada hasilnya. Justru malah semakin mempersulit Bu Sumi karena tidak dapatkan pelanggan yang baru, penjualan yang sangat sepi. Bu Sumi mengalami depresi, dan depresinya ini bukan hanya sekedar beban mental, tapi membuat Bu Sumi merasa dirinya sangat tertekan. Untuk anak-anaknya yang biasa hidup dengan serba ada, anak-anaknya meminta, mendesak harus diberikan motor, mobil. Semua keinginan harus dicukupi oleh Bu Sumi. Ketiga anaknya tidak mau tahu bagaimana keadaan kedua orang tuanya yang saat itu sedang hancur usahanya. Demi ketiga anaknya, aset-aset berharga milik Pak Muji dan Bu Sumi dijual untuk anak-anaknya. Dan lebih parahnya, saat anak-anaknya menggunakan mobil motor, beberapanya mengalami kecelakaan. Dan salah satu anaknya Pak Muji yang kedua meninggal dunia. Dan itu mengingatkan Pak Muji saat dia ritual pertama kali melihat pocong yang wajah itu adalah anaknya. Dia teringat ke situ bahwa ritual yang dia lakukan ternyata berdampak pada kematian anaknya sendiri. Dan kematiannya pun sangat tragis. Kecelakaan yang membuat tubuh anaknya Pak Muji tidak utuh. Itu ke petaka kedua. Dan petaka yang paling mengerikan yang dialami oleh Pak Muji yaitu Bu Sumi. Pak Muji menceritakan bagaimana kondisi Bu Sumi setelah ditinggalkan anak keduanya. Beban mental sangat terasa. Setiap malam Bu Sumi memanggil nama anak yang keduanya. Setiap malam. Dan yang diceritakan Pak Muji, istrinya itu Bu Sumi seperti orang yang sudah hilang akal sehatnya. Itu dialami oleh istrinya Pak Muji. Dan setelah beberapa bulan, semenjak kematian anak kedua Bu Sumi, Pak Muji melihat kondisi istrinya ini semakin parah mentalnya. Dia sudah seperti orang tidak waras. Dan saat itu Pak Muji baru mulai menyadari, apakah ini yang disampaikan oleh Mbah Dukun, bahwa ini yang harus saya alami dan saya harus hadapi. Ketika dulu saya bersekutu dengan Mbah Dukun, meminta bantuan Mbah Dukun ketika ritual yang kedua saya mengucapkan kalimat-kalimat yang di atas itu, kalimat Asmaul Husna, kalimat Allah Ta'ala Azza wa Jalla, semuanya menjadi petaka. Dan dari situlah Pak Muji hanya mendatangkan praktisi yang seorang kiai. Lewat bimbingan Pak Kiai ini, Pak Muji diberikan arahan, diberikan bimbingan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan penjelasan dari Pak Kiai untuk Pak Muji bahwa yang dialami anak kedua dan yang dialami oleh istrinya itu Bu Sumi, semua dikarenakan dari perilaku Pak Muji sendiri, tanpa sebab tidak ada akibat. Itu penjelasan dari Pak Kiai, bahwa yang menyebabkan istrinya gila tak lepas dari pesugihan ataupun penglaris yang melewati bantuan iblis atau jin. Ini yang dialami oleh Pak Muji. Dan semenjak saat itu Pak Muji mulai merasakan penyesalan, kekecewaan bahwa ternyata segala sesuatu yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya hanyalah bersandar pada Sang Pencipta. Karena dia menyadari ketika dia ritual malam kedua dia mengucapkan kalimat istighfar,
sosok iblis tidak ada yang mau datang. Nah, disitulah Pak Muji mulai merasa yakin bahwa sebaik-baik penolong, sebaik-baik keyakinan hanyalah minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik rezeki adalah ridho dari Sang Pencipta yang diberikan, yang dititipkan, yang menjadikan amanah untuk Pak Muji, istrinya ataupun anak-anaknya. Semenjak kegilaan istrinya harus dirawat beberapa tahun, tapi Pak Muji sudah kembali ke jalan yang benar dan dia kembali menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun kondisi istrinya sudah tidak bisa disembuhkan karena beban mental semenjak kematian anak kedua, beban mentalnya, pikirannya sudah tidak normal lagi. Itulah kisah yang disampaikan oleh Pak Muji. Semoga kalian pecinta horor di Lambe Ireng ini bisa terhibur, bisa memberikan wawasan, bisa menambah wawasan untuk kita, bisa bermanfaat. Dan saya Pak Ade, semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk dukungan dan supportnya yang sudah subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita misteri lainnya di channel Lambe Ireng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.